Allah, saya sumpah lagi di Bejolir, saya memang sakit. Jadi alasannya karena sakit, bukan karena Sakit nggak ada. Saya ini udah jadi hakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini. Kalau sakit itu harus menyerahkan surat. Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, saya tiduran. Akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan memutus dugaan pelanggaran etik Hakim MK termasuk Sang Ketua Anwar Usman 7 November besok. Hari ini MKMK menggelar rapat tertutup merundingkan isi putusan. Sekretariat MKMK menyebut rapat digelar tertutup mulai pukul 9 pada pagi tadi, saudara. Setelah rangkaian panjang sidang etik yang memeriksa ke-9 Hakim Konstitusi, termasuk para pelapornya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah mencapai kesimpulan. Kamis lalu, Ketua MKMK Jimli Asidiki menyebut draft putusan sudah disiapkan, namun isi rinciannya masih dirundingkan. Ada 21 laporan yang masuk soal dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi, terutama terkait putusan pada 16 Oktober 2023, perkara syarat usia Capres-Cawapres. Ketua Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, pagi tadi mengonfirmasi soal rapat internal MKMK untuk merundingkan isi putusan besok. Rapat internal tertutup. Rencananya pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi siap memutus perkara dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi terkait putusan syarat Capres-Cawapres. Dalam perjalanan sidang etik yang digelar, Ketua Majelis Kehormatan MK mengungkap ada sejumlah kejanggalan dan kebohongan pada Hakim Konstitusi dalam memutus perkara syarat usia Capres-Cawapres. Salah satu kebohongan yang diungkap MKMK adalah soal ketidakhadiran Ketua MK Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim pada perkara yang menolak gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres. Ada juga kejanggalan soal penarikan dan pendaftaran ulang gugatan yang permohonannya dikabulkan MK. Disinggung soal dugaan berbohong saat rapat permusyawaratan hakim. Ketua MK membantah telah berbohong soal ketidakhadirannya. Ia mengaku sedang sakit namun memaksakan masuk kantor setelah minum obat yang berakibat ia ketiduran. Allah, saya sumpah lagi di Bejolir, saya memang sakit. Jadi alasannya karena sakit, bukan karena Sakit nggak ada. Saya ini udah jadi hakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini. Kalau sakit itu harus menyerahkan surat. Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, saya tiduran. Seluruh keterangan dari Hakim Konstitusi telah diperdengarkan di sidang etik Majelis Kehormatan. Keterangan saksi dan ahli juga sudah dimintai. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, mengklaim MKMK sudah menggelar rapat internal untuk merumuskan putusan etik terhadap Hakim MK, termasuk Ketua MK Anwar Usman yang paling banyak dilaporkan pasca putusan syarat usia Capres-Cawapres. Kami sudah tuntas mengadakan pemeriksaan semua hakim dan bahkan ketua, diakhiri dengan pemeriksaan kembali ketua, konfirmasi, mendengarkan pembelaan dirinya, rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Sidang putusan etik Majelis Kehormatan MK akan digelar pada Selasa besok. Putusan ini ditunggu semua pihak karena menyisakan tanda tanya apakah berpengaruh atau tidak pada pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo
Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV. Terkait tanggapan sidang MK-MK, menurut Mahfud MD meminta publik untuk menunggu saja putusan MK-MK besok dan percayakan sepenuhnya pada kredibilitas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Seperti apa, Pak? Ya, kita tunggu aja. Saya percaya pada kredibilitas Pak Jimli. Apapun putusannya nanti kita tunggu. Dan tunggu juga reaksi publik akan menentukan juga. Berarti putusan 90 bisa dianulir dong, Pak? Dan konsekuensinya apa? Tunggu besok aja. Bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka juga memberi tanggapan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang digelar 7 November besok. Gibran meminta publik untuk menunggu saja putusan MK-MK. Sementara saat ditanya jika putusan MK-MK bisa mempengaruhi pencalonannya sebagai bacawa pres pendamping Prabowo, Gibran kembali menjawab tunggu saja. Ya ditunggu aja, oke? Makasih. Mas ini nggak khawatir mempengaruhi pencalonan jebakan? Ya ditunggu aja keputusannya, oke? Makasih. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini menjelang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atas dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman dan kawan-kawan, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV dan Nanda Aprilia di gedung MK-MK. Di gedung MK maksud kami. Selamat sore, Nanda. Sejauh ini apakah rapat tertutup perundingan isi putusan masih berlangsung, Nanda? Selamat sore Ibrahim dan juga saudara. Untuk hari ini, sampai dengan sore hari ini, maksud kami bahwa sidang ini masih berlangsung. Artinya memang sudah lebih dari 6 jam lamanya sidang internal yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan MK ini digelar sejak tadi pagi pukul 9 pagi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana kondisi saat ini, kalau saya gambarkan di situasi sekitar MK-MK, Ibrahim, bahwa memang ada beberapa penjagaan yang terbilang memang cukup ketat di sini, mengingat kalau besok untuk hasil putusan atau hasil sidang pemeriksaan oleh MK-MK ini akan diumumkan pada tanggal 7 November 2023 besok. Jadi terkait dengan pengamanan memang sudah dipersiapkan dari H-1 kalau kami melihat di lokasi saat ini, mengingat besok putusannya akan dibacakan begitu ya oleh MK-MK terkait dengan hasil pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan adanya putusan terkait batas usia capres maupun juga cawapres. Kalau menurut agenda Ibrahim bahwa besok hasil sidang hasil pemeriksaan sidang ini akan dibacakan sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, di mana akhirnya setelah sekian panjang dan rangka yang cukup panjang mengingat terkait dengan penyelidikan dari pihak MK-MK atas dugaan pelanggaran ini, besok akan diumumkan. Hari ini memang rapat internal yang merujuk dari peraturan MK nomor 1 tahun 2003 digelar secara internal ini sebagai penentu atau juga merinci lebih jelasnya lagi untuk diumumkan besok. Kemudian kalau kita bisa menarik kesimpulan di sini Ibrahim, melihat bagaimana prosesnya yang cukup panjang, di mana MK-MK sendiri sudah memeriksa beberapa pihak, salah satunya dari Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, di mana ada 9 hakim yang sudah diperiksa untuk tahap pertama, kemudian ada 3 hakim MK yang kembali diperiksa, salah satunya adalah Hakim Ketua Anwar Usman, kemudian ada Eni Nurmaningsi, kemudian ada Arif Hidayat, kemudian juga sudah memeriksa di sini MK-MK terkait dengan pelapor. Ada 5 pelapor yang setidaknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran ini. Beberapa di antaranya adalah Perhimpunan Pemuda Madani, kemudian Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Laporan ini dilayangkan ke MK-MK karena diduga putusan yang dihasilkan oleh MK pada 16 Oktober 2023 kemarin terkait dengan batas usia capres dan cawapres ini melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita melihat hingga saat ini memang cukup panjang dan saksi-saksi sudah diperiksa. Kalau kita bisa mengutip juga di sini Ibrahim, sebelumnya disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki bahwa pihaknya ini memang sudah yakin bahwa keterangan ini sudah didapat, barang bukti juga sudah dikantongi. Jadi ada beberapa hal yang sudah lengkap di sini, barang bukti maupun jadi keterangan ahli maupun saksi ini sudah benar-benar rampung hingga akhirnya saat ini dibuat
dibuat kesimpulan begitu ya hingga akhirnya besok disampaikan. Kemudian juga kalau kita gambarkan di sini sebenarnya Ketua MKMK Jimli memberikan kisi-kisi atau clue terkait dengan adanya dissenting opinion. Untuk lebih lengkapnya lagi seperti apa, kita akan saksikan hasil dari pemeriksaan esok 7 November 2023 yang akan diumumkan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ibrahim. Nanda, jadi sidang putusan akan digelar terbuka dan bagaimana dengan ada rencana untuk demonstrasi unjuk rasa di sana? Ya Ibrahim, sejauh ini memang kami masih belum mendapatkan konfirmasi apakah ada penjagaan khusus mengingat apabila jaga-jaga ada aksi demonstrasi di depan gedung MK ataupun MKMK ini. Memang hingga sejauh ini kami masih terus menggali informasi. Namun kalau melihat dari jumlah aparat pengamanan yang berjaga di MK ini masih terus bertambah kian hari atau kian sorenya. Jadi artinya memang persiapan dari pengamanan tentu ini sudah rampung dan juga sudah dipertimbangkan oleh MKMK mengingat besok adalah hasil keputusan yang akan dibacakan. Kemudian juga kalau mengingat apakah ada persiapan baik dari MKMK sendiri melakukan koordinasi dengan pihak aparat setempat atau kepolisian setempat. Di sini kami masih menggali karena informasinya sejauh ini yang disampaikan oleh MKMK bahwa nanti besok akan diumumkan secara terbuka dan bisa disaksikan oleh masyarakat. Ibrahim. Terima kasih Nanda Aprilia untuk laporan Anda langsung dari Jakarta.